Hari ini cerah. Di latar sekolahan ini terdengar suara yang paling kita rindukan saat sudah besar. Suara tawa, suara sorakan, suara anak-anak yang sedang bermain. Selamat datang di hari yang sederhana. Hari di mana tidak ada PR, tidak ada ulangan, yang ada hanya garis start, garis finish, dan segudang semangat. Lihat mereka, kaki kecil yang sedang berlari sekencang-kencangnya. Ada yang jatuh, lalu bangun lagi sambil tertawa. Ada yang membawa bendera, seolah-olah itu piala di usia ini. Menang bukan segalanya. Yang penting sudah mencoba. Yang penting sudah berusaha. Yang penting kita sudah bermain bersama. Masa kecil memang cepat berlalu, tapi lewat video ini, mari kita tahan sebentar. Mari kita simpan tawa ini. Mari kita jaga persahabatan ini. Karena suatu hari nanti, saat dunia terasa berat, kita akan memutar video ini dan mengingatkan diri sendiri, dulu kita pernah sebahagia ini. Dulu kita pernah di tempat ini. Dulu kita pernah tumbuh bersama. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tawa, keringat, dan teriakan semangatnya. Sampai jumpa pada Agustus selanjutnya. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa Ausar TV, ayah bunda dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan, kenikmatan dan apa-apa yang telah Allah berikan untuk kita. Ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah, bisa bersua dalam agenda yang tentunya mungkin sangat dinanti oleh kita semuanya. Agenda yang sangat penting yang menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya, inilah acara kita, agenda kita yaitu komunikasi sekolah dan orang tua. Ya. KSO kita kali ini mengangkat judul tema yang berkisar tentang pembicaraan bagaimana transisi Ananda dari TK ke SD, sosio-emosionalnya bagaimana, kemudian tentang pengaruh toilet training terhadap kesiapan Ananda yang dari TK menuju ke SD. Ya, insya Allah kita sudah kedatangan narasumber yang tidak asing bagi kita Ada Bapak Orno Pujiarto yang biasa disapa Ustadz Koko Demikian pula ada Bapak Jos Bramasto yang biasa disapa dengan Abi Jos. Ahlan wa sahlan Ustadz Koko. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Abi Jos. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, pemirsa Ausar TV yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik, alhamdulillah Ustadz Koko dan Abi Jos, kita akan ngobrolin nih memberikan sekelumit informasi getok tular apa yang kemudian penting diketahui oleh ayah dan bunda dan pemirsa Ausar TV tentang bagaimana sih urgensi ketuntasan Ananda pada saat toilet trainingnya sudah tuntas terhadap kesiapan masuk SD Demikian pula bagaimana mengelola emosionalnya, kapan harus nangis, kapan harus sedih, kapan harus gembira Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Mari kita simak keterangan Abi Jos tentang masalah ini. Mudah-mudahan semuanya dapat mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, terima kasih atas pembukaannya Ustadz Dimas. Ayah bunda yang semoga selalu diberikan banyak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di komunikasi sekolah dan orang tua. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang urgensinya atau pentingnya toilet training dan transisi TK ke SD. Nah, sebagaimana yang kami ketahui, toilet training dan transisi TK ke SD ini merupakan salah satu tugas perkembangan anak. Ya, tugas perkembangan anak dari usia sebetulnya kalau bilang dari usia ya mungkin sekitar
mulai dari 2 tahun kita mulai menginisiasi ya, mengenalkan, terus sampai dengan harus tuntas itu sebetulnya di bawah di usia sekitar 5 sampai 6 tahun ya. Tuntas itu artinya anak benar-benar sudah masalah toilet training ini sudah mampu untuk mandiri. Nah, mungkin kecuali buat anak-anak yang memang memiliki kebutuhan yang lebih khusus gitu ya. Nah, berbicara tentang toilet training dan transisi TK ke SD, ternyata pada waktu kita tidak anak tidak tuntas dalam toilet training ini dan pada waktu itu dia sudah harus masuk ke SD, mungkin SD kelas 1 itu akan memiliki dampak psikososial apabila kebutuhan ini belum terpenuhi atau belum tuntas. Nah, ayah bunda yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, apa sih sebetulnya toilet training itu? Jadi ayah bunda, toilet training ini bukan sekedar penguasaan kontrol fisik aja atas eliminasi tubuh. Disebut eliminasi. Eliminasi berarti apa? Menghilangkan ya. Jadi istilah-istilahnya ini memang agak-agak gimana gitu ya. Penguasaan kontrol fisik eliminasi tubuh. Tapi juga toilet training ini merupakan tonggak awal pembentukan otonomi emosional dan karakter anak. Nah, apa itu eliminasi tubuh, apa itu otonomi emosional dan karakter anak? Nah, akan ada di penjelasan berikutnya. Nah, sebutan tentang autonomi atau otonomi itu memang ada di dalam teori-teori psikologi. Contoh misalnya yang disebut oleh salah satu tokoh psikologi itu Erikson namanya ya, Erik Erikson. Nah, Erik Erikson melihat untuk toilet training ini itu adalah otonomi melawan rasa malu. Jadi di sini ada otonomi, di sini rasa malu ya. Menurut Erik Erikson, keberhasilan mengontrol eliminasi ini, eliminasi tubuh itu membentuk rasa autonomi atau otonom. Kenapa sih kok terpancing ya? Kenapa sih kok disebut eliminasi? Ya disebut eliminasi karena pada dasarnya toilet training itu adalah proses untuk membuang zat-zat yang memang itu sebelumnya adalah bagian dari tubuh kita, lalu dibuang, otomatis sudah tidak lagi menjadi bagian dari tubuh kita. Ya. Nah, ini membentuk rasa autonomi atau otonom. Otonom itu berarti anak merasa memegang kendali atas dirinya sendiri. Ya, jadi kenapa kok menjadi anak itu memegang kendali atas dirinya sendiri? Ya, dikarenakan pada waktu dia berhasil untuk BAK, buang air kecil, atau BAB, buang air besar, dia akan merasa, oh ya, aku sudah bisa BAB, BAK, dan tidak mengotori bagian tubuhku yang lain dan tuntas gitu ya, sehingga dia merasa oh ternyata aku bisa ya gitu ya. Kegagalan, nah di satu sisi kegagalan dalam proses toilet training ini itu pada titik tertentu akan melahirkan atau akan membuat ada dampak rasa malu dan ragu terhadap kemampuan diri. Loh, segitu dalamnya? Iya, ayah bunda, segitu dalamnya. Nah, sehingga apa? Otomatis memang ayah bunda, ini juga merupakan tugas lingkungan. Maksudnya tugas kita juga sebagai orang tua, tugas kita juga sebagai lingkungan yang di mana Ananda ini akan berkembang di dalamnya. Itu juga membantu Ananda secara positif ya. Secara positif untuk Ananda itu mampu melakukan hal ini. Nah, itu adalah teori atau pandangan dari Erik Erikson ya. Nah, sekarang ada lagi pandangan hal yang lain. Salah satu tokoh psikologi juga namanya Sigmund Freud ya. Dalam teori Sigmund Freud, pengalaman toilet training ini merupakan interaksi sosial formal pertama antara anak dan aturan lingkungan. Kenapa kok disebut interaksi sosial formal pertama? Ya, saat anak itu lahir, terus masih dia dalam kondisi bayi ya, belum bisa bicara. Maka hal pertama yang salah satu yang akan dia kenali adalah toilet training ini. Pada waktu dia ngompol, mungkin BAK, ngompol, dia tidak nyaman,
maka akan keluar bahasa ketidaknyamanan itu. Dia berusaha mengkomunikasikan ke lingkungannya itu apa? Dengan cara menangis. Ya, dengan cara menangis. Demikian juga kalau misalnya dia BAB, dia tidak nyaman, kok nggak enak ya. Nah, dia akan menangis untuk menginformasikan kepada lingkungan, aku minta tolong dong, kan kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut interaksi sosial formal pertama antara anak dan aturan lingkungan. Nah, pola pendampingan yang positif akan melatih kontrol terhadap impuls atau perasaan-perasaan yang ada di dalam tubuhnya, kedisiplinan diri, dia memahami bahwa wah aku nggak boleh ngompol nih, aku nggak boleh BAB sembarangan nih misalnya, serta regulasi emosi dasar, ya. Nah, regulasi emosi dasar inilah yang nanti pada di titik usia tertentu, tentu saja saya tidak akan berbicara tentang usia yang masih bayi ya, enggak. Usia-usia mungkin 3 tahun, 4 tahun, di mana dia sudah mulai mendapatkan respon, beragam respon dari lingkungan tempat dia berkembang. Misalnya, pipis ya, ayo kita ganti, ayo ke kamar mandi, misalnya seperti itu. Nah, itulah respon-respon yang akhirnya dari respon-respon itu dia memahami, oh ternyata kalau pipis nggak boleh sembarangan. Oh ternyata kalau kita pipis harus di kamar mandi. Oh ternyata ini adalah norma, dan kalau kita tidak melakukan itu akan membuat lingkungan tidak nyaman. Ya, seperti itu. Nah, otomatis apa ya Bunda? Di usia 5 sampai 7 tahun, di mana di usia 5 sampai 7 tahun ini adalah masa transisi dari TK ke SD. SD usia 7 tahun awal, anak diharapkan otomatis telah mencapai kemandirian eliminasi atau kemandirian toilet training secara utuh. Nah, kemandirian ini ditandai apa? Ditandai dari kemampuan verbal, mampu menyampaikan dorongan BAK, BAB secara mandiri tanpa ragu, terus keterampilan motorik, meliputi apa? Melepas dan memakai celana, serta membersihkan diri sendiri secara mandiri, cebok, terus habis itu cuci tangan, ya. Terus inisiatif kebersihan, nah ini memahami rutinitas cuci tangan dan menjaga kerapian pakaian. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba Ausaf ini di komunikasi orang tua dan komunikasi sekolah dan orang tua ini kita menyajikan bab tentang toilet training? Oh, ternyata ini menjadi bab yang cukup menarik dibahas pada saat apa? Oh, ternyata ada lah santri-santri kita yang kami observasi, kami amati, oh belum tuntas ternyata. Tapi kurang sedikit, tapi tetap belum tuntas. Nah, ini otomatis menjadi kewajiban sekolah untuk menyampaikan kepada ayah dan bunda, ayo kita saling berkomunikasi, saling membantu untuk secara positif menuntaskan salah satu tugas perkembangan anak, yaitu tentang tuntas dalam toilet training. Nah, apa sih dampaknya kalau toilet training ini belum terpenuhi atau belum tuntas? Ayah bunda, ada konsekuensi psikologis, ada konsekuensi sosial, ada konsekuensi perilaku ketika anak usia 7 tahun belum menguasai kemandirian toilet training saat memasuki sekolah dasar. Nah, tantangan jika belum tuntas apa? Ada dampak bagi anak, ada dampak bagi lingkungan sekolah atau lingkungan kelas ya. Dampak bagi anak salah satunya apa? 1, timbulnya rasa cemas berlebih dan takut saat berada di lingkungan sekolah. Loh kenapa? Iya, takut ngompol, takut BAB di celana. Tapi di satu sisi, kalau itu terjadi, maka apa? Ada resiko insiden. Insidennya itu mengompol BAB di celana yang memicu apa? Rasa malu dan perundungan. Bayangin misalnya anak kita tiba-tiba pipis di kelas karena tidak mampu untuk tuntas dalam toilet training ini. Nah, otomatis apa akan jadi bahan ejekan? Ya, secara nggak langsung mengalami perundungan lah. Meskipun tetap secara positif lingkungan kelas kita kondisikan, oh ya nggak apa-apa, tenang aja, temennya pipis di celana, kita beresin ya. Ayo kita misalnya dibawa ke mana, ke kamar mandi dan sebagainya, istilahnya diselamatkan lah istilahnya ya. Terus yang lain apa? Salah satu efek anak yang tidak tuntas dalam toilet training bisa jadi dia kehilangan fokus saat proses belajar mengajar berlangsung. Kok bisa? Ya bisa. Dia kebelet pipis, lagi belajar, mau bicara nggak berani atau takut. Nah, yang terjadi apa? Ya otomatis nggak akan fokus dalam belajar.
Nah, berikutnya dampak bagi lingkungan kelas. Otomatis apa, ayah bunda? Pada saat terjadi insiden di dalam lingkungan kelas, otomatis apa? Ritme pembelajaran untuk seluruh siswa di dalam kelas bakal terganggu. Lagi asik belajar tiba-tiba nangis. Loh, nangis kenapa? Oh, ternyata pipis di celana. Gitu. Atau tiba-tiba BAB di celana, tiba-tiba bau. Wih, bau apa ini? Bau apa? Oh, ternyata si Fulan BAB di celana. Nah, itu kan pasti akan membuat heboh. Nah, pada saat terjadi peristiwa itu, otomatis apa? Guru kesulitan memberikan perhatian perhatian pada saat KBM terlambat. Terus, nah ini akan mengakibatkan apa? Anak akan terkendala memiliki hubungan yang baik dengan temannya. Jadi hubungan sosialnya bakal akan ada kendala juga. Kenapa ya? Anak malu, anak dibully secara nggak sengaja. Mungkin maksudnya temannya tidak seperti itu, tapi mungkin ada yang ngolok-ngolok dan sebagainya. Itu kan akan menjadi hal yang membuat malu anak ya, ayah bunda. Nah, dari sekian tadi, maka ada dampak psikologis utama. Dampak psikologis utamanya apa? Satu, harga diri rendah. Anak merasa inferior, bersalah, kejadian mengompol di sekolah dapat merusak konsep diri secara mendalam. Yang berikutnya, ada kecemasan sosial dalam diri anak. Muncul rasa takut berlebih akan penolakan atau ejekan dari teman sebaya. Membuat anak menarik diri dari interaksi kelompok, nggak mau berteman, malu, mojok sendiri di kelas gitu kan. Nah, yang berikutnya apa? Distraksi kognitif. Apa sih maksudnya distraksi kognitif itu? Ya otomatis apa? Energi mental anak itu habis untuk menahan dorongan fisik. Dorongan fisiknya apa? Kebelet pipis otomatis apa? Loh, dia akan mengalami distraksi di dalam pikirannya. Terus dia akan menutupi rasa cemas sehingga otomatis apa? Fokus menerima pelajaran saat pembelajaran akan menurun, nggak konsentrasi lah intinya. Itu. Nah, hal ini ayah bunda pasti akan mempengaruhi proses adaptasi Ananda pada saat di sekolah. Kenapa? Ya 85% itu ada hambatan adaptasi gara-gara apa? Toilet trainingnya tidak tuntas. Nah, ini ayah bunda otomatis menjadi perhatian concern utama kita pada saat anak menjadi tidak belum tuntas dalam toilet training. Nah, di dalam studi perkembangan itu memang angka 85% ini adalah angka dari hasil penelitian ya bunda, sehingga insya Allah angka 85% ini bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Nah, kenapa sih di SD ini menjadi dampak besar? Kalau pada waktu di TK, guru-guru TK, lingkungan TK itu masih maklum. Oh iya, masih TK. Sesekali pipis di celana. Oh iya, gimana? Nah, pipis di celana ya, ayo kita. Nah, itu biasa banget. Nah, pada waktu di SD, secara normal di SD itu asumsi anak-anak SD itu sudah mandiri dalam kemandirian dasar. Toilet training sudah tuntas, BAK, BAB sudah tuntas, sudah bisa mulai dari masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi itu bersih. Di dalam kamar mandi juga tidak ada bekas yang merupakan tanda bahwa oh ini bisa ada anak pipis, nah itu bekas berupa bau atau pipis yang tidak disiram atau BAK yang tidak disiram. Nah, ini. Nah, sehingga pada saat anak ternyata tidak tuntas, takutnya dia cemas dan sebagainya tadi itu akan menjadi pemicu anak untuk tidak mau berangkat sekolah. Enggak mau berangkat sekolah. Bayangannya sudah fobia duluan. Oh, nanti aku kalau pipis di celana gimana, nanti aku kalau BAB bagaimana, kayak gitu-gitulah ya bunda. Nah ini otomatis hal yang harus kita antisipasi ya. Nah, di lingkungan SD otomatis memang berbeda dengan lingkungan TK. Di SD itu adalah perubahan struktur pembelajaran. Rasio guru dan siswa otomatis lebih tinggi, aturan kelas yang lebih ketat, dan guru SD sudah berasumsi bahwa kemandirian dasar pada anak-anak SD itu sudah tuntas di kelas 1, kelas 2, apalagi kelas yang di atasnya ya. Nah, sehingga anak yang belum mandiri dengan padatnya tugas-tugas yang ada di SD,
itu otomatis apa? Bisa ada risiko kecelakaan ya, insiden. Maksudnya insiden itu ya itu tadi. Pipis di celana, terus BAB di celana. Nah, itu kan akan bisa memicu pengalaman trauma buat anak dan ini akan menghambat perkembangan emosional dan stabilitas dalam proses akademiknya juga. Nah, di layar sudah saya sajikan perbandingan kesiapan anak. Dan di situ ada indikator psikososial, anak terlatih mandiri, belum terlatih gitu kan ya. Indikator psikososialnya apa? Ada kondisi emosional, interaksi sosial, fokus belajar, kemandirian. Anak yang terlatih, kondisi emosionalnya pasti lebih percaya diri, lebih tenang, dan memiliki kontrol emosi yang stabil dibanding anak yang belum terlatih. Interaksi sosialnya anak yang sudah terlatih atau mandiri, dia akan aktif bermain dengan teman sebayanya tanpa ada rasa takut. Ya, kalau yang masih ngompolan misalnya, otomatis kan pasif, terus menarik diri, terus karena takut kebelet pipis atau ngompol, otomatis deket-deket sama ustadz ustadzah misalnya. Nah ini, terus indikator yang lain fokus belajar, ya otomatis anak yang sudah mandiri dia akan konsentrasi penuh mengikuti aktivitas kelas SD. Sedangkan yang belum terlatih, pasti ada distraksi oleh ketakutan, ketahuan ngompol atau ketahuan menahan apa BAB kayak gitu-gitulah ya. Terus hal yang lain apa kemandirian diri. Nah, otomatis apa anak yang sudah tuntas kemandirian dasarnya, maka dia akan siap menghadapi tanggung jawab sekolah yang baru. Nah, yang belum terlatih otomatis sangat bergantung pada bantuan guru dan orang tua. Terus gimana nih peran orang tua dan guru? Otomatis yang pertama bersikap secara positif. Jadi respon empati, respon oh iya kasihan nih, malu nanti anaknya dan nggak perlu dihukum. Jadi menghindari memarahi, mempermalukan atau membandingkan anak saat terjadi ngompol atau BAB di celana ya. Jadi nggak usah dimarahi, nggak usah dibanding-bandingin. Terus yang kedua, harapannya orang tua dan guru itu ada konsistensi rutinitas untuk mengantisipasi ini. Misal untuk di rumah ya, di orang tua. Sebelum anak berangkat ke sekolah, maka dia apa? Dia diminta untuk ayo pipis dulu sebelum kita berangkat ke sekolah. Pipis dulu. Nah, terus setelah pipis baru berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah pun itu di awal-awal diperkenalkan, oh ini anak-anak, ini lokasi toilet. Toiletnya ada kamar mandinya ya, ada yang toilet duduk, ada yang toilet jongkok, misalnya seperti itu. Cara membersihkannya seperti ini, nanti celananya digantung di mana, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini harus disosialisasikan sehingga anak itu nanti pada waktu dia pengen BAB atau pengen BAK di sekolah, dia sudah tahu letak toiletnya, dia sudah tahu bagaimana cara melepas celana, celana ditaruh di mana, itu penting banget. Nah, ini masuk ke dalam orientasi fasilitas SD, mengenalkan dengan toilet dan melatih penggunaan fasilitas yang ada di toilet. Nah, hal yang lain adalah kolaborasi aktif dari guru dan orang tua. Otomatis hal-hal khusus misalnya memang ada yang belum tuntas menurut observasi sekolah dikomunikasikan kepada orang tua. Nah, salah satu jika di AUSAF ya ini salah satu fungsi komunikasi sekolah dan orang tua atau KSO. Nah, kita memasuki pembahasan berikutnya yaitu dikatakan anak tuntas dalam toilet training itu ada 3 indikasi, yaitu pertama komunikasi verbal, kedua keterampilan sanitasi, dan yang ketiga kandung kemih ya, kontrol kandung kemih. Jadi kontrol kandung kemih maksudnya anak mampu untuk menahan beberapa saat keinginan untuk berkemihnya gitu ya. Nah, yang pasti di dalam standar sanitasi dan perilaku itu harus dibekali anak dalam penggunaan toilet, etika kebersihan, cuci tangan, sama kemandirian pakaian, melepas dan memasang kembali dengan rapi. Nah, untuk tahapan pendampingan itu ayah bunda mungkin bisa mengingat kembali. Jadi 3 bulan sebelum SD apa yang harus dilakukan, 1 bulan sebelum SD apa yang harus dilakukan, yaitu latihan menggunakan seragam SD dan simulasi memakai toilet umum secara mandiri. Minggu pertama SD, maka menjadi kewajiban guru untuk mengenalkan lokasi toilet sekolah, memberikan orientasi, fasilitas sanitasi, istilahnya, oh kamar mandi ada 2, yang satu adalah kamar mandi pakai toilet jongkok, yang satu pakai toilet duduk. Bagaimana cara untuk istilahnya melepas, terus
bajunya nanti dicantolin di mana dan sebagainya. Itu semua masuk di minggu pertama SD. Terus yang berikutnya evaluasi rutin. Nah, inilah salah satu bentuk evaluasi rutin yang kita lakukan sekarang, yaitu komunikasi sekolah dan orang tua. Apa yang kami amati akan kami sampaikan kepada wali santri. Nah, mungkin itu secara ringkas Ayah Bunda apa yang bisa kami sampaikan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, maka kita akan berfokus pada pertanyaan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada Ustadz Dimas. Tafadhol Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Dari pemaparan materi yang sudah kita simak ya, Masya Allah. Ternyata memang sangat berkaitan. Ketika Ananda itu tuntas toilet trainingnya, maka ya dia akan lebih siap untuk ya masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, pemirsa Alsaf TV dan Ayah Bunda yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masuk, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Dari ya 0856 sekian ya. Pertanyaan pertama ya ditujukan kepada Abijos ya, jelas ini ya. Jadi kenapa anak-anak usia 6 sampai 7 tahun itu masih sering ngompol di celana ya, atau bahkan mungkin BAB, tapi pada saat di sekolah, pada saat mau berangkat tuh kayaknya ya aman-aman aja cenderungnya gitu ya Bunda ya. Tapi ketika di sekolah kok ternyata ya ada kecenderungan dia kemudian terjebak pada kecelakaan gitu ya. Kecelakaan bahwa ternyata ya kebelet BAB atau BAK-nya itu di sekolah. Ini kenapa nih Abijos ya? Baik, kita simak jawaban dari ya Abijos. Baik, kita akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, mengapa anak usia 6-7 tahun masih sering mengompol atau buang air di celana? Insiden saat di sekolah. Nah, Ayah Bunda, para tutor, para guru-guru yang kami hormati dan semoga selalu diberikan banyak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jawaban atas pertanyaan ini, anak lu usianya 6-7 tahun, kok masih sering ngompol atau buang air di celana? Nah, bisa jadi sebab anak buang air di celana atau ngompol itu yang pertama, terlalu asik beraktivitas. Nah, mungkin karena sering anak ini menahan BAK atau BAB, karena apa? Karena untuk meninggalkan permainan yang sedang asik-asiknya itu eman gitu ya. Sayang, dia nggak mau meninggalkan permainan lagi asik. Tapi apa? Pada waktu dia menahan, itu menahan BAB atau BAK, itu kan ada otot yang terlibat. Namanya otot sphincter ya. Namanya otot sphincter. Nah, otot sphincter ini di titik tertentu dia kelelahan dan akhirnya akan melonggar. Nah, pada waktu melonggar inilah otomatis dia akan secara alami membuka lubang pembuangan ya, sehingga terjadinya adalah mengompol. Itu yang sebab pertama. Sebab yang kedua apa? Mungkin ada kecemasan terhadap lingkungan baru. Rasa takut pada toilet sekolah yang berbeda dari rumah, misalnya toiletnya kok asing ya, kok nggak sama kayak di rumah ya, kok lebih besar, atau misalnya kok nggak nyaman. Nah, ini menjadi tugas dari sekolah memastikan minimal toilet itu tetap nyaman, tidak berbau, tidak pesing, tidak ada kotoran-kotoran dari pemakai sebelumnya. Nah, itu adalah tugas dari sekolah. Nah, harapannya dengan toilet yang nyaman itu akan membantu anak untuk lebih mudah beradaptasi menggunakan toilet yang di sekolah. Terus yang berikutnya adalah rasa malu meminta izin. Nah, ini karena anak belum terbiasa. Tadi ketuntasan, yang salah satu ketuntasannya kan komunikasi verbal ya. Nah, anak belum terbiasa dengan dinamika kelas formal dan merasa takut untuk menginterupsi guru. Gurunya lagi asing jelaskan, berarti dia udah kebelet pipis banget. Nah, ini seperti itu. Akhirnya dia nggak berani angkat tangan, nggak berani minta izin. Di titik tertentu sudah nggak tahan, akhirnya ngompol. Ya, mungkin itu ya pertanyaan pertama. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi dari pemirsa di nomor 0812 sekian yang menanyakan
kepada Abi Jos juga. Pertanyaannya, bagaimana penanganan yang tepat apabila hal tersebut terjadi di lingkungan sekolah tanpa menimbulkan trauma? Begitu Abi Jos. Baik, sekarang kita di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana penanganan yang tepat di lingkungan sekolah tanpa menimbulkan trauma? Nah, ayah bunda, para tutor yang kami hormati dan kami sayangi, ya, kadang memang penanganan yang kurang tepat itu pasti dapat menimbulkan trauma. Salah satu trauma tentang ke kamar mandi adalah anak menjadi eh, tidak mau berangkat ke sekolah karena sudah ada ketakutan-ketakutan ya di dalam pikirannya tentang kamar mandi. Kan untuk proses adaptasi ini macam-macam. Ada yang takut masalah kamar mandi, ada yang takut masalah pertemanan dan lain-lain gitu ya. Jadi kembali lagi, bagaimana penanganan yang tepat di lingkungan sekolah tanpa menimbulkan trauma? Nah, otomatis yang pertama, lakukan pendekatan yang positif, low profile, dengan tersenyum ya, gurunya, misalnya, oh kenapa kak, atau kenapa mbak, atau kenapa mas? Ini pipis ya, ya wis enggak apa-apa, ayo kita ke kamar mandi dulu. Sama seperti model kalau misalnya para guru-guru TK gitu ya. Yang positif tapi ada guru-guru TK yang kurang positif juga ada. Tapi enggak, kita ini intinya adalah kita ambil yang respon positifnya. Nah, terus kita bawa dengan tenang anak ke kamar mandi, kita gantikan pakaian kalau misalnya perlu istilahnya dalam tanda petik perlu dimandikan, maka lebih baik dimandikan supaya lebih segar. Terus, nah setelah itu dan pastinya itu penanganannya sifatnya private karena terkait ego anak ya, anak merasa malu dan sebagainya. Dan tidak ada nada menghakimi atau mempermalukan di depan teman sekelas. Terus kalau misalnya ada teman-temannya yang mengejek, udah langsung gurunya mengambil peran. Ayo, ndak apa-apa. Kadang memang kayak gini. Kan nggak cuman misalnya Mas A aja kan. Kalian dulu waktu kecil juga pernah toh. Nah, jadi digeser ke oh mereka pernah gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Terus yang kedua, buat jadwal toilet rutin. Misalnya, oh anak ini sering ngompol, maka yang bisa kita lakukan, kita perhatikan nih, setiap setengah jam sekali atau setiap 1 jam sekali anak ditanya, Mas, ayo ke kamar mandi pipis dulu. Nah, jadi kadang bukan bersifat penawaran, tapi bersifat instruksi terselubung gitu ya. Di apa istilah seakan-akan penawaran padahal bukan gitu loh. Misalnya, Mas ayo ke kamar mandi. Anaknya geleng-geleng. Nggak kebelet ta? Misalnya nggak kebelet pipis. Anaknya geleng-geleng misalnya. Enggak. Oh ya sudah. Nanti kalau kebelet pipis bilang ya sama apa ustadz atau ustadzah. Nah, cara-cara seperti itu bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya eh untuk antisipasi, maka kita sebagai guru atau orang tua bekerja sama dengan guru menyimpan 1 atau 2 set pakaian ganti di kantong plastik di loker atau tas anak. Ini antisipasi aja kalau misalnya ada eksiden, paling nggak gurunya juga nggak bingung, ya. Oke, itu mungkin jawaban yang ketiga. Iya, ya, ya Bunda, Masya Allah ya. Ternyata cukup seru kok pembicaraan kita, obrolan kita ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan masuk lagi ya. Untuk tema ini memang sangat dibutuhkan gitu ya Bunda ya. Ini pertanyaan ketiga ya, yang masuk juga dari para pemirsa. Ya, mengapa proses toilet training pada beberapa ananda yang kalau dulu sebutannya ABK ya Bunda ya, anak dengan kebutuhan khusus. Nah sekarang mungkin ada lagi yang menyebut PD-PD, peserta didik dengan penyandang disabilitas gitu ya. Jadi anak-anak yang memiliki disabilitas, entah itu autisme ya, atau ADHD atau Down syndrome atau cerebral palsy, ya itu membutuhkan waktu lebih panjang. Artinya kenapa proses toilet trainingnya itu membutuhkan lebih panjang daripada ananda yang tidak memiliki hambatan atau tidak memiliki disabilitas. Nah, ini mungkin Abidjas bisa menambahkan informasi kepada kita. Begitu ya Bunda ya. Baik, ini sekarang langsung ya. Jawaban nomor 3. Jadi pertanyaannya, mengapa proses toilet training pada anak yang memiliki kebutuhan khusus, entah itu mungkin autisme, ADHD, Down syndrome, cerebral palsy, atau lainnya, membutuhkan waktu yang lebih panjang? Dan metode apa yang paling efektif diterapkan untuk
masalah toilet training ini pada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Maka yang nomor 3 itu mengapa proses toilet training pada anak berkebutuhan khusus memiliki atau membutuhkan waktu lebih panjang? Ya, ayah bunda ini wajar. Kenapa? Karena tergantung kondisinya. Pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia memiliki hambatan interosepsi. Apa itu? Yaitu kesulitan mengenali sinyal internal tubuh ketika kandung kemih atau rektum sudah penuh. Jadi ini medisnya seperti itu. Sehingga istilahnya mungkin bocor duluan, baru pada waktu dia tidak nyaman, dia baru tahu, oh pipis, misalnya gitu. Jadi di titik ini kalau misalnya anak yang memiliki kebutuhan khusus sudah mampu mengenali pipis, wah itu sudah berhasil banget. Sebelum dia pipis loh ya, dia mampu mengenali itu sudah bagus banget. Terus yang berikutnya sensitivitas sensorik. Jadi ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tertentu itu yang memiliki ketakutan terhadap suara gemuruh flush. Suaranya flush toilet ya. Toilet itu kan kalau digerujuk itu kan gerujuk ya. Di titik tertentu itu ada anak yang merasa ketakutan. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada istilah dia level suaranya sudah terlalu penuh sehingga sudah tidak lagi mau untuk menambah suara di dalam otaknya. Ya, mungkin ada anak-anak yang pengen teriak-teriak terus. Nah, teriak-teriak terus ini ada secara sensori, ada kebutuhan dia untuk lapar secara suara. Makanya dia butuh suara-suara keras itu untuk memenuhi kebutuhan sensorinya. Tapi begitu sensorinya sudah penuh, maka dia akan menjauh, mungkin menutup telinganya atau dia lari keluar, kayak gitulah. Tipikal anak-anak atau ananda-ananda yang memiliki kebutuhan khusus ini beda-beda ya. Itu. Terus yang berikutnya apa? Ada keterbatasan prasyarat kemandirian. Maksudnya, kesulitan motorik halus untuk melepaskan kancing, resleting celana, atau hambatan bahasa yang ekspresif untuk memberitahu orang dewasa bahwa dia kebelet pipis. Nah, hal-hal ini juga semuanya harus dilatih. Sehingga kalau sudah dilatih, harapannya anak memiliki kemampuan baik secara komunikasi, mengenali dirinya sendiri, dan secara keterampilan membuka dan menutup pakaian secara baik, itu sudah terjadi. Alhamdulillah Pak Marisa ya, semakin menarik ketika pembahasan sudah menuju ke anak-anak kita yang istri saya tadi di anak yang berkebutuhan khusus ya. Ini ada pertanyaan tadi dari wali santri, insya Allah yang mungkin putra-putrinya di kelas ini juga. Jadi pertanyaannya, kira-kira apa ya Ustadz metode yang paling efektif diterapkan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus? Gitu. Semakin menarik aja ini pertanyaannya. Monggo Hafizah untuk menjawab. Metode toilet trainingnya ya. Betul ya. Ya Pak. Langsung ya. Jawaban nomor 3 dan jawaban nomor 4. Karena menurut saya ini terkoneksi juga. Terus bagaimana metode yang paling efektif diterapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Maka yang pertama bisa dengan jadwal visual. Ayah bunda, ananda yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya autis, ADHD, itu akan lebih efektif memang memakai gambar. Memakai sesuatu yang bisa dilihat. Jadi misalnya menggunakan kartu bergambar langkah demi langkah, cara membuka celana, terus duduk di kloset, terus cebok, pakai celana, cuci tangan. Nah ini visual schedule atau jadwal visual. Ya, terus yang berikutnya bisa juga kita latih dengan jadwal terpola. Jadi ajak anak duduk di toilet secara konsisten setiap 60-90 menit. Atau 15-20 menit setelah makan besar selama 3-5 menit. Nah terlepas dari apakah anak merasa ingin buang air atau tidak. Jadi kita latih mereka kebiasaan. Setelah makan mungkin nunggu sekitar 90 menit terus dia ke belakang. Ke kamar mandi, ke toilet dia duduk 15-20 menit. Kayak gitu-gitu. Terus berikutnya apa? Memodifikasi sensori.
Nah, misalnya ada anak yang dia nggak enak kalau duduk di tempat yang keras, maka kita modifikasi, kita kasih bantalan dudukan yang empuk dan hangat di mana? Di toilet. Satu. Terus yang kedua, nah, untuk anak yang takut suara bising, kita pakai penutup suara, nggak apa-apa. Sehingga pada waktu dia nge-flash, dia juga tidak mendengar suara flash itu dengan langsung gitu ya. Nah, terus kita sediakan pijakan kaki atau footstool agar posisi duduknya stabil, lutut lebih tinggi dari pinggul. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi jawaban langsung nomor 3 dan sekaligus jawaban nomor 4. Terima kasih Ayah Bunda sudah berkontribusi, kita sudah saling berkomunikasi dan kita bersama-sama memiliki komitmen untuk mengawal ya perkembangan ananda-ananda yang di santri-santri Pelita Awsaf Indonesia. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan Nabi Jos ya. Sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Masya Allah, pemaparan yang lengkap Ayah Bunda ya. Dan pemirsa Awsaf TV yang dimuliakan Allah SWT. Telah kita saksikan ya bagaimana materi berlangsung, bagaimana pertanyaan demi pertanyaan kemudian dijawab oleh Abi Jos ya. Tentunya ya, ini akan menambah insight-insight positif pada kita, menambah ya informasi-informasi ya bahkan ilmu-ilmu dalam ya dunia perkembangan ananda ya dalam masalah tumbuh kembang ananda. Baik. Ini tentunya sangat kita butuhkan ketika ananda sudah beranjak ya dari pendidikan ya prasekolah menuju pendidikan sekolah, dari jenjang TK menuju ke jenjang SD. Memang ya harus lebih matang dalam bertoilet. Ya, kematangan dalam training ternyata sangat berhubungan erat ya dengan kesiapan ananda ketika masuk SD dan menjalani pembelajaran di dunia SD ya. Barakallahu fikum. Kami mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa disebutkan atau dibacakan ya karena keterbatasnya waktu dan kesempatan. Ya terima kasih atas seluruh perhatian Ayah Bunda dan pemirsa Awsaf TV yang dimuliakan Allah SWT. Baik ya sampai jumpa di kegiatan KSO selanjutnya yang tentunya dengan tema-tema yang lebih seru, yang saling berkaitan, yang kesemuanya itu untuk menjalin komunikasi, ya menjalin kolaborasi dan sinergi yang kuat ya antara sekolah dan orang tua ya. Baik, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ya dapat menjalankan seluruh amanah ini dengan baik ya, kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua. Baik, untuk saat ini ya KSO telah usai Ayah Bunda untuk tema kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dalam memandu acara ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Kita tutup dengan hamdalah dan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر الأسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهر طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهر طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح وتأكلون التراث فبالله كم تستطب القلوب ويبرأ جرح الكثير الجريح